Di tengah hamparan pasir yang luas dan angin yang berbisik lembut, terbentang kisah sebuah bangsa yang kelak akan mengukir sejarah. Ini adalah cerita tentang Arab Saudi, sebuah kerajaan yang lahir dari padang pasir dan tumbuh menjadi negara yang kaya raya dan penuh kontroversi. Pada awalnya, ada sebuah tanah yang kering dan tandus, namun kaya akan kebudayaan dan peradaban kuno. Disinilah, di jantung Arab Saudi, dinasti Al Saud mulai menampakkan jejaknya pada tahun 1744, memulai era baru yang akan mengubah wajah dunia. Wilayah yang kini dikenal sebagai Arab Saudi adalah saksi bisu dari beberapa peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Jejak-jejak aktivitas manusia yang tertua di dunia dapat ditemukan di sini, di tanah yang sama yang melahirkan agama terbesar kedua di dunia, Islam. Di awal abad ke-7, Nabi Muhammad SAW mempersatukan penduduk Arab dan menciptakan satu pemerintahan agama Islam. Setelah kematiannya, para pengikutnya dengan cepat memperluas wilayah di bawah kekuasaan Muslim, menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya, dari semenanjung Iberia di barat hingga Pakistan modern di timur. Namun, sejarah Arab Saudi sebagai negara yang kita kenal saat ini dimulai dengan munculnya dinasti Al Saud di Arab Tengah pada tahun 1744. Yang kemudian membentuk Emirat Diriyah. Persaingan dengan Wangsa Rashid yang didukung oleh Kesultanan Utsmaniyah membuat Wangsa Saud bersekutu dengan Britania, sebuah langkah yang akan membawa mereka ke puncak kekuasaan. Kerajaan Arab Saudi modern didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud, yang menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui serangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan direbutnya Riyadh, rumah leluhur keluarganya. Sejak saat itu, Arab Saudi menjadi monarki absolut yang diperintah dengan syariat Islam. Kadang-kadang juga disebut sebagai Tanah Dua Masjid Suci, mengacu pada Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dua tempat suci dalam Islam. Di balik gurun pasir yang terik dan angin yang berhembus kencang, tersembunyi harta karun hitam yang telah mengubah nasib sebuah bangsa. Ini adalah kisah tentang minyak, sumber kekayaan yang telah membuat Arab Saudi menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sejak penemuan minyak di Dahran pada tahun 1938, Arab Saudi telah menjadi pemain utama dalam industri minyak global. Cadangan minyak yang melimpah telah membawa kemakmuran dan pengaruh yang tak terukur bagi kerajaan ini. Namun, kekayaan ini tidak datang tanpa tantangan. Fluktuasi harga minyak di pasar dunia, persaingan dengan produsen minyak lain, dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi telah mendorong Arab Saudi untuk melihat masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan visi 2030, Arab Saudi berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan membangun ekonomi yang lebih beragam. Investasi di sektor telekomunikasi, petrokimia, eksploitasi gas alam, dan pembangkit tenaga listrik menandai langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah. Meskipun Amerika Serikat telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia, Arab Saudi tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dengan cadangan minyak yang besar dan peran penting dalam OPEC, Arab Saudi masih memiliki banyak kartu untuk dimainkan di panggung energi global. Kita akan menyaksikan bagaimana negeri ini, yang pernah bergantung sepenuhnya pada kekayaan hitam, bertransformasi menjadi ekonomi modern yang tangguh dan beragam. Ini adalah perjalanan dari kekayaan yang diberikan oleh alam menuju kekayaan yang dibangun oleh visi dan inovasi.
Di tengah gema takbir dan azan yang berkumandang, terdapat sebuah sistem pemerintahan yang unik dan kokoh. Ini adalah kisah tentang pemerintahan dan politik di Arab Saudi, sebuah negara yang memadukan tradisi lama dengan tata kelola modern. Arab Saudi, sebuah monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Sejak didirikan pada tahun 1932, kerajaan ini telah dipimpin oleh dinasti Al Saud yang menggabungkan kebijakan negara dengan ajaran Islam. Raja sebagai kepala negara dan pemerintahan dibantu oleh Dewan Menteri dan Majelis Syuro. Dewan Menteri yang terdiri dari para menteri dan dipilih oleh raja bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Majelis Syuro, walaupun tidak memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan, berperan dalam memberikan saran dan pendapat kepada raja. Anggota Majelis Syuro dipilih oleh raja dan bertugas membantu dalam pembuatan keputusan. Pemerintahan dibagi menjadi 13 provinsi, masing-masing dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh raja. Sistem hukum di Arab Saudi didasarkan pada syariah, hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ini mencerminkan komitmen negara terhadap ajaran agama dan tradisi yang telah lama berakar. Dalam bayang-bayang modernisasi dan perubahan global, Arab Saudi tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah membentuk identitasnya. Ini adalah negara yang berdiri di persimpangan antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang menjanjikan. Di antara bukit-bukit pasir dan langit yang luas, terdapat dua kota yang menjadi pusat keimanan bagi lebih dari 1 miliar umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah kisah tentang Mekkah dan Madinah, kota-kota suci yang hatinya berdetak dengan irama doa dan devosi. Mekkah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, adalah rumah bagi Ka'bah, struktur kuno yang menjadi kiblat bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, sebuah tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Setiap tahunnya, jutaan peziarah dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, salah satu dari 5 rukun Islam. Mereka berjalan mengelilingi Ka'bah, berdoa di Arafah, dan melempar jumroh, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sementara itu, Madinah, yang dulu dikenal sebagai Yasrib, adalah tempat di mana ajaran Islam berkembang pesat setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berdiri di pusat kota ini, menjadi simbol kekuasaan Islam dan tempat peristirahatan terakhir bagi Rasulullah. Di kedua kota suci ini, waktu seolah berhenti, dan sejarah hidup dalam setiap sudut, dari langkah-langkah lembut di sekitar Ka'bah hingga doa-doa yang terangkat di Raudah. Mekkah dan Madinah adalah saksi bisu dari iman yang tak tergoyahkan dan cinta yang abadi kepada Sang Pencipta. Dan disinilah, di antara bukit-bukit dan lembah, kita menemukan esensi dari perjalanan spiritual yang paling dalam. Sebuah perjalanan yang mengajarkan tentang kesabaran, ketulusan, dan persaudaraan. Di tengah gurun yang luas dan langit yang tak terbatas, Arab Saudi berdiri di ambang perubahan besar. Ini adalah kisah tentang visi 2030, sebuah rencana ambisius yang bertujuan untuk mengubah kerajaan ini menjadi kekuatan ekonomi global yang modern dan beragam. Diluncurkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, visi 2030 adalah jawaban Arab Saudi terhadap tantangan masa depan.
tetapi juga tentang membuka pintu bagi generasi baru yang penuh harapan dan inovasi. Visi ini mencakup 3 pilar utama: menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam, menjadikan kekuatan investasi global, dan menjadi perantara bagi 3 benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan reformasi yang berani, Arab Saudi berupaya meningkatkan kontribusi sektor swasta, mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Kebijakan-kebijakan radikal telah dikeluarkan, mulai dari pembukaan bioskop hingga perubahan dan sistem kebudayaan dan sosial. Perempuan kini dapat mengemudi dan sektor hiburan berkembang pesat, menandai era baru bagi masyarakat Saudi. Namun, perubahan ini tidak terlepas dari tantangan, kritik, dan kontroversi mengikuti setiap langkah reformasi. Namun, tekad untuk mengubah dan berkembang tetap kuat. Arab Saudi sedang berjalan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana minyak bukan lagi satu-satunya sumber kekayaan. Di antara samudra pasir dan gelombang laut, dua bangsa berdiri, mengukir sejarah hubungan yang panjang dan beragam. Ini adalah kisah tentang Arab Saudi dan Indonesia, dua negara yang terikat oleh iman, perdagangan, dan diplomasi. Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Indonesia telah terjalin sejak 1950, berakar pada kedekatan spiritual dan historis yang mendalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki hubungan khusus dengan Arab Saudi, tempat kelahiran Islam. Perdagangan antara kedua negara telah berkembang pesat, mencapai nilai perdagangan sebesar 5,5 miliar pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi meliputi berbagai produk, dari tekstil hingga minyak sawit, sementara Arab Saudi menyediakan minyak dan gas. Baru-baru ini, Arab Saudi menyumbangkan 100 ton kurma kepada masyarakat Indonesia, sebuah gestur yang melambangkan penguatan hubungan persahabatan kedua negara. Ini adalah simbol dari hubungan bilateral yang semakin kuat, didasarkan pada rasa hormat dan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan. Misalnya, dalam proyek pengembangan jet tempur generasi 6, Arab Saudi memilih untuk bekerja sama dengan Korea Selatan, meninggalkan Indonesia karena masalah pembayaran yang belum diselesaikan. Di bidang ekonomi, kedua negara terus memperkuat kerjasama. Indonesia berharap menjadi mitra strategis Arab Saudi melalui sinergi upaya visi Arab Saudi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Kedua negara juga berbagi kepentingan dalam isu global seperti keamanan pangan dan energi. Dan begitulah, di tengah perubahan global yang cepat, Arab Saudi dan Indonesia terus membangun jembatan persahabatan. Mereka berbagi impian untuk masa depan yang lebih baik, sebuah masa depan yang dibangun atas dasar pengertian, kerjasama, dan harapan bersama.